Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMKN 1 Rangkas Bitung. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas tentang profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan profesi di bidang desain komunikasi visual. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui apa itu teknopreneur, kemudian mungkin buat adik-adik di sini kelas 10 yang masih belum tahu tentang apa sih peluang usaha dari desain komunikasi visual, kemudian pekerjaannya seperti apa saja ketika saya sudah lulus dari sekolah di jurusan desain komunikasi visual. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Profil teknopreneur. Technopreneurship digambarkan sebagai pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri dengan menghasilkan nilai ekonomis. Technopreneur merupakan istilah yang berasal dari gabungan dua suku kata yaitu teknologi dan entrepreneur. Berdasarkan istilah tersebut, dapat diartikan bahwa technopreneur adalah orang yang berwirausaha di bidang industri teknologi. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa technopreneurship adalah salah satu pelaku usaha atau orang yang bergerak di bidang industri teknologi. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kamu memiliki salah satu kemampuan di bidang misalnya desain grafis atau fotografer, nah ketika kamu sudah lulus, kamu akan berpikir bahwa keahlian kamu akan dikembangkan dengan membuatnya salah satu usaha di bidang yang kamu miliki. Nah, itu adalah salah satu contoh dari technopreneur. Kesimpulan dari technopreneur ini adalah intinya kamu memiliki usaha yang bergerak di bidang teknologi. Seperti itu. Nah, di sini ada menurut para ahli Josma, technopreneurship is described as the interaction between science and industry with the intended output of new economic activity. Kemudian, menurut Eng Hua, a technopreneurship is extension of entrepreneur and makes use technology to make a new invention and innovation and try to exploit its achievement in the market to make money. Jadi intinya di sini adalah salah satu interaksi antara ilmu dan industri untuk melakukan output dari era ekonomi activity yang baru. Nah, jadi biasanya yang sudah kita lihat di sini perkembangan teknologi sekarang itu banyak sekali ilmu-ilmu yang baru seperti digital, melukis secara digital atau membuat animasi. Kalau dulu kan masih belum adanya teknologi, jadi menggunakan tangan. Namun berkembangnya secara teknologi sekarang itu sudah adanya kita bisa menggambar menggunakan komputer, laptop ataupun handphone. Seperti itu. Kita lanjut. Profil technopreneur selain keterampilan bisnis, seorang technopreneur juga memiliki pengetahuan teknologi yang luas. Mereka menggabungkan keterampilan kewirausahaan dan menggunakan teknologi untuk mengubah produk atau layanan. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi, wirausaha adalah seseorang yang menjalankan suatu usaha atau perusahaan dengan segala risikonya, yaitu seperti mendapatkan untung atau rugi dari produk atau jasa yang dijualnya. Dalam perkembangan teknologi dan keterampilan wirausaha, proses lainnya technopreneur seiring perkembangan teknologi dan keterampilan kewirausahaan, proses technopreneurship muncul. Nah, kita lihat seperti zaman dulu misalnya, ketika kita memiliki toko, kita hanya menjangkau pelanggan ataupun klien kita secara offline saja. Namun sekarang adanya teknologi seperti e-commerce, toko online, kita bisa menjangkau pelanggan secara online. Nah, jadi ini adalah proses munculnya teknologi dan keterampilan kewirausahaan. Akhirnya muncullah pengertian technopreneurship ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah menurut para ahli, dengan perkembangan zaman, konsep kewirausahaan berkembang menjadi kemampuan orang berpikir untuk melihat peluang dan mengubahnya menjadi bisnis. Berikut beberapa definisi kewirausahaan menurut para ahli. Jean-Baptiste Say, pada tahun 1816, menurut Jean-Baptiste Say, seorang wirausaha adalah agen menyatukan beberapa alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Menurut pendapat Richard Cantillon, kewirausahaan adalah seorang bekerja sendiri, employment, seorang usahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Menurut Jean-Baptiste Say, wirausaha adalah agen yang menyatukan berbagai alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah salah satu suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku dasar, tujuan, trik, taktik, tenaga penggerak, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakat.
Joseph Schumpeter, wirausahawan adalah seorang inovator yang mampu mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi yang baru. Kombinasi baru tersebut biasa dalam bentuk kemampuan memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, kemampuan memperkenalkan metode produksi baru, kemampuan membuka pasar yang baru, new market, kemampuan peroleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen yang baru, serta kemampuan untuk menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Selanjutnya, Schumpeter menyatakan bahwa wirausaha terkait dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta dengan kombinasi sumber daya. Nah, ini adalah sikap teknopreneur. Seorang teknopreneur harus mempunyai beberapa sikap, yaitu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, mampu bekerja tekun teliti, optimis, dan produktif, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat, mampu berkarya dengan semangat mandiri dan tanggung jawab, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Inilah beberapa sikap entrepreneurship yang harus kita miliki ketika kita akan berusaha di dalam bidang tersebut. Kita lanjut ke peluang usaha desain komunikasi visual. Yang pertama adalah ilustrator. Ilustrator adalah orang yang bekerja di bidang jasa ilustrasi. Gambar ilustrasi ini sering digunakan di surat kabar, majalah, buku, situs web, periklanan, dan media produksi, serta storyboard pada perfilman dan lain-lain. Ilustrator ini halnya adalah salah satu menggunakan digital gambar yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman yang di kanan ini termasuk dalam ilustrator, atau pekerjaan ilustrator yang memberikan suatu nilai estetika pada informasi yang akan kita sajikan di dalam situs ataupun informasi tersebut. Jadi biar lebih menarik adanya profesi ilustrator. Komikus adalah seseorang yang profesinya membuat gambar ilustrasi sekaligus isi dari cerita komik. Buat adik-adik di sini mungkin sering sekali melihat komik. Nah, itu adalah salah satu peluang usaha dari desain komunikasi visual. Kemudian desainer grafis adalah sebagai komunikator visual yang membuat konsep dengan tangan atau menggunakan perangkat lunak grafis. Seorang desainer grafis mengkomunikasikan ide mereka untuk menginspirasi, menginformasikan, atau membuat kampanye yang menarik bagi konsumen melalui bentuk seni fisik dan virtual. Ketika kita akan melakukan suatu kampanye pemilihan OSIS, nah sebaiknya misalnya kita gunakanlah menjadi desainer grafis untuk lebih menarik. Misalnya paslon nomor 1 kita buat desain, kemudian di situ ada kata-kata inovasinya, kemudian kata-kata visi misinya dan gambarnya. Kita jadikan salah satu poster untuk pemilihan ketua OSIS tersebut. Itu adalah salah satu contoh kecil dari desainer grafis. Desainer website. Desainer web adalah seseorang yang bekerja membuat sebuah layout desain website sebagian depan halaman, front end. Ketika kita melihat salah satu website ataupun informasi di internet, itu adalah salah satu pekerjaan sebagian besar dari desainer website. Dia memberikan salah satu tampilan website yang menarik sehingga ketika kita menguji website itu menjadi nyaman untuk terus mengakses website tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada animator. Animator adalah seseorang yang menciptakan gambar bergerak atau bisa disebut animasi. Animator bekerja di berbagai bidang seperti film, televisi, video game, dan internet. Animator juga itu bisa dibilang ketika kita melihat video film animasi, itu sebagian besar adalah prospek dari kerja animator yang menggambar menjadi animasi bergerak. Selanjutnya, fotografer. Fotografer adalah profesi seseorang yang mengambil objek gambar pada momen tertentu dengan menggunakan kamera. Fotografer bekerja tidak hanya di dalam ruangan tetapi juga bekerja di luar ruangan, outdoor seperti kota, perumahan, dan tempat-tempat destinasi lainnya. Nah, ketika kamu memiliki hobi di bidang fotografer, ini termasuk dari peluang usaha desain komunikasi visual. Editor video adalah seseorang yang menyunting video agar hasil video yang didapat menjadi lebih menarik dengan menggunakan aplikasi komputer. Editing yaitu agar bisa memanipulasi dengan mengatur pengambilan gambar video. Nah, jadi setelah seseorang pengambilan gambar ketika memvideokan kemudian kita edit, itu adalah salah satu profesi dari desain komunikasi visual juga yang bernama editor video. Nah, selanjutnya ini masih nyambung dengan editor video. Nah, mereka ini videographer dan editor video masih dalam satu prospek ya. Nah, videographer adalah seseorang yang berproses merekam suatu video pada momen tertentu atau merekam suatu objek yang bervideo, memproduksi suatu iklan atau film.
Tugas seorang vendor itu harus memiliki keahlian yang bisa mengambil atau merekam objek gambar secara bagus dan menarik. Nah, ketika kita lihat iklan di YouTube ataupun iklan di televisi, itu semuanya menarik. Nah, itu adalah tugas dari videographer sehingga kita bisa memberikan nilai yang baik dan rating kepada iklan tersebut. Periklanan. Advertising, periklanan adalah industri di bidang mempromosikan sebuah usaha maupun produk. Peluang bisnis ini masih sangat luas. Nah, jadi bisa iklan ads ataupun digital marketing, bisa jadi iklan di Facebook, iklan di Instagram, itu masih masuk ke dalam desain komunikasi visual. Kita lanjut. Nah, ini adalah glosarium terakhir. Adik-adik, kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan uang, atau peluang dengan bicara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai pengetahuan dan perkembangan saat ini. Kemudian yang profesi, pekerjaan yang membutuhkan latihan dan penguasaan kemampuan terhadap suatu pengetahuan khusus. Technopreneur sebagai suatu usaha yang memanfaatkan kemajuan zaman dalam mengembangkan suatu usaha yang bergerak di bidang teknologi saat ini. Nah, kita sudah mengetahui secara singkat dan jelas pada profil entrepreneurship ini. Jika ada pertanyaan, adik-adik silakan tulis di kolom komentar, dan jika buat penonton di sini yang sedang menonton presentasi ini, jika ada kesalahan silakan bisa dikoreksi, dan semoga bermanfaat videonya. Selamat jumpa dan semoga dan sehat selalu. SMK bisa hebat.